Kawan, kita akan lanjutin dari bikin aplikasi tadi. Tadi kan kita udah generate project ya, project Spring, yang dimana kita udah definisiin library apa aja yang kita gunain. Udah kita jelasin sebelumnya. Nah sekarang kita akan tahap pertama, kita mungkin akan buka project kita ya. Teman-teman tinggal mungkin kalau tinggal archive aja ya, atau unzip programnya. Terus kita buka dengan IntelliJ IDEA editor, karena menurut saya pakai IntelliJ IDEA itu is okay gitu ya. Tapi jika teman-teman menggunakan editor lain, silakan gitu. Hanya saja perlu penyesuaian untuk project Java itu sendiri gitu teman-teman. Ini saya buka untuk projectnya. Pertama kali itu dia pasti kayak semacam ngebaca dulu, dia ngebaca Maven-nya dulu. Nah, disclaimer ya teman-teman, jadi teman-teman sebelum mengikuti tutorial ini, pastikan teman-teman itu sudah terinstall Java version di lokal mesin teman-teman gitu ya, Java version gitu misalnya. Di sini saya menggunakan Java 11 gitu, dan teman-teman juga harus sudah terinstall namanya Maven atau build tools kita ya, yang akan membantu untuk menjalankan aplikasi. Jadi kalau misalnya belum terinstall, teman-teman bisa cari caranya di internet, gimana cara install Java dan cara install Maven. Itu udah banyak kok, tinggal dilihat aja. Oke, kita lihat di sini dia udah berhasil nge-load. Misalnya coba kita lihat di main kelasnya. Nah, di sini ada merah-merah ya biasanya. Biasanya kita perlu ngasih tahu nih, kita menggunakan Java berapa gitu ya. Kadang-kadang kasus seperti ini, kita bisa ke file, ke project structure, kemudian kita bisa gunain versi berapa ya, versi 11 kan udah nih. Terus kita perlu satu JDK nya, kita pakai versi 11 gitu teman-teman. Nah di sini dia bakalan scanning file index atau nge-scanning indexnya dulu. Oke, kalau sudah masih merah, oke, berarti ada penyesuaian. Mungkin kita perlu install dulu dependensi yang ada di sini. Jadi teman-teman cukup install sekali dengan versi di 2.7.2. Jadi kita perlu install teman-teman. Install lagi gampang kok, tinggal npm clean install. Jadi selama project Java ini masih merah ya, itu belum bisa kita pakai dulu gitu teman-teman. Tapi kadang-kadang kita perlu install dulu lib-lib yang baru banget kita tambahin gitu. Nah, itu akan hero teman-teman ya, karena kita perlu ngedefinisin atau kita perlu ngebikin database dulu gitu ya teman-teman. Nah, sebelum nyampe ke sana, mungkin di sini kita bisa sedikit debak ya. Pertama, dia kan perlu ngeliat Maven, kita perlu ke pengaturan. Di sini saya di bagian preference gitu. Nge-lag ya, bentar. Udah. Nah teman-teman bisa ke bagian mana ya, saya lupa. Oh ya, build exception deployment, kemudian ke build tools gitu buat nge-solving ini kenapa gitu ya. And then wait, ini sini ya, di sini kita harus ngasih tahu nih Maven kita itu terinstall di mana gitu ya. Ini kita ubah ke misal ke bundling atau ke bagian dimana lokasi Maven kita berada. Nah jadi teman-teman pastiin nih Maven-nya itu udah terinstall, supaya kita bisa menggunakan IntelliJ IDEA ini gitu ya, atau kita bisa mulai untuk melakukan coding di Java aplikasi kita. Nah dia akan mencoba mensynchronize dengan ngebaca resolving dependencies kita ya teman-teman, dan akan mengimportin Maven project. Oke, ini udah selesai. Jadi kayak misalnya ada gambar si biru gitu, C ya, ini sebenarnya icon aja sih. Nah kalau kayak gini kita udah siap untuk melakukan development Java ya. Ini suka merah gini ya. Ini misalnya teman-teman ngadapin hal yang sama ya, tinggal di add module to compiler gitu teman-teman. Sekarang kita udah bisa nih pakai untuk aplikasi kita. Cuman karena kita menggunakan PostgreSQL database, kita akan mendefinisikan atau kita bikin database-nya
kita bikin username barunya ya. Nah, di sini saya menggunakan PSQL. Jadi teman-teman pastiin di lokal teman-teman itu sudah terinstall database PostgreSQL. Mau menggunakan Docker juga boleh, cuma caranya berbeda dari tutorial ini gitu. Cuma kalau misalkan teman-teman sudah terinstall, kita akan mulai. Di sini saya menggunakan PSQL dan saya sudah di bagian tahap terminalnya si Postgres. Jadi kita bisa bikin database, username dan lain-lain di sini. Nah, sekarang kita akan buat database. Untuk membuat database, kita akan mengetikkan create database, nama database gitu misalnya. Jadi di sini kita bikin database di sini ya, bikin create database, nama databasenya apa gitu. Misalkan kita namain apa, SIM management gitu misalnya, diakhiri dengan titik koma, enter, create database berhasil. Nah, kita udah punya database sendiri nih, kayak gitu SIM management. Nah, sekarang kita coba untuk bikin user baru gitu ya. Untuk membuat user, kita menggunakan create user. Ini nama user apa gitu, with password apa gitu. Ini kutip ya, kutip 1 ya, diakhiri dengan titik koma. Jadi ini pertama create user, nama usernya apa, misalnya saya namain SIM user gitu misalnya, atau ya SIM user dengan passwordnya apa, misalnya passwordnya itu SIM user. Passwordnya ini bisa di hash gitu teman-teman, cuman di sini kita bikin yang gampang aja gitu, enter, create role berhasil. Kita udah punya user SIM user dan passwordnya SIM user. Ya sama aja ya SIM password ya, cuma nggak apa-apa ya. Intinya ini nama usernya, kemudian ini passwordnya. Sekarang kita pengen ngizinin user baru kita itu bisa mengelola database yang barusan kita bikin. Caranya itu adalah grant all privilege. Saya mengizinkan semua pengelolaan data privilege database. Database-nya apa nih? SIM management ke siapa gitu ya, SIM user. Jadi kita ngizinin database yang barusan kita bikin, SIM management, kepada si user, mengizinkan semua pengelolaan data yang dilakukan gitu. Kalau sudah, kita enter. Oke, grant all privileges SIM management. Saya lupa ya. Grant all privileges. Grant all privileges. Grant all privileges. Grant all privileges. Saya lupa ya apa perintahnya. Lucu sekali guys. Bentar ya, saya lupa ya. Luar biasa ya, namanya ngoding pasti lupa. On database, oke. Ya, kita lihat dulu ya teman-teman. Lucu banget ya, lupa ya intinya gitu ya. Jadi kita ngizinin user baru kita untuk mengelola database si manajemen gitu ya, enter. Berhasil teman-teman. Ngelawak ya pagi-pagi, malam-malam ngelawak nih. Oke, udah berhasil nih, cakep. Sekarang kita coba bikin saya ketawa ya, lupa loh ya, maklum ya, manusiawi. Oke, nah sekarang kita akan mendefinisikan driver yang kita pakai teman-teman, yaitu Spring Data Source driver class name. Nah, ini PostgreSQL driver. Jadi aplikasi Spring kita itu wajib buat didefinisiin kita pakai driver apa gitu ya. Kemudian Spring Data Source username. Kita pakai username baru kita bikin tuh apa? Ya udah kita masukin. Tadi yang pertama itu kita bikin username itu SIM user. Passwordnya sama ya. Spring Data Source password SIM user. Ya, sama ya. Ini nama usernya, ini nama passwordnya. And then kita akan definisiin URL-nya ya. Spring Data Source URL. Pertama, prefixnya itu jadi BC.
Java Database Connection. Kemudian database-nya apa, yaitu PostgreSQL. Kemudian dia jalannya di localhost, port default PostgreSQL itu berapa? 5432 slash database yang kita pakai itu apa? Yaitu SIEM management. That's all. Nah, sekarang coba kita jalin aplikasi kita. Apakah masih error atau enggak? mvn clean mvn spring boot run. Oke. Ngopi dulu. Ngoding tuh sambil ngopi teman-teman, mantap bener. Wah, oke. Aplikasi kita ada jalan. Berarti untuk tahap sekarang sudah selesai. Nanti kita akan coba untuk belajar hal lain teman-teman. Jadi semoga videonya dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.